Kalau begitu langsung saja ini dia Land of Dawn Thalia. Yap, ini dia langsung aja kita menuju ke Land of Dawn-nya, dimana kita sudah melihat adanya Baymax di arah mid lane. Dah ini dia, seperti yang tadi Profesor KB dan juga Pak Pulung sudah bilang di arah draft pick, kalau Harley-nya ini sama sekali nggak ada hero lock datang dari teman-teman Geek, akankah dia bakal bebas atau mungkin bisa didinai dengan keberadaan seorang Selena dan juga Roger nantinya. Tapi lihat bagaimana Rapture sudah mulai mengganggu aja, dan bahkan seorang Speechless masih bisa mendapatkan purple buff, tapi keadaannya cukup terpressure. Lihat, of nature-nya sakit banget. First blood kan seorang Speechless di bawah menit pertama, dan ternyata first blood bahkan flick out dari seorang Rapture menumbangkan Hayabusanya. Kali ini Hayabusa udah tumbang, ditambah lagi dia kehilangan purple buff-nya apa puluh. Yap. Ini akan menjadi sebuah kerugian yang sangat mengerikan. Sementara untuk On My Way pun menjadi korban kedua. Geek begitu mengganas di early game seperti ini. Baymax-nya digaruk sedikit dengan ada Maps di bagian belakang. Dan pertandingan pun agak cukup meredak sedikit. Nih ada Vince kali ini yang berhasil tadi memberikan sedikit garukan terhadap Harley-nya Thalia. Yap, dari victim mereka mencoba untuk lebih ke arah bottom lane-nya aja, mengamankan jungler terlebih dahulu setelah Speechless. Tadi sudah kehilangan satu buah nyawanya, ditambah purple buff yang sudah diamankan juga hilang. Abyssal Row hampir saja terkonek tipis banget, tapi masih bisa dihindari oleh keberadaan seorang Speechless. Sementara Rapture, ini dia yang paling ngeselin dari groknya itu. Power of Nature-nya ini bakal ngepres banget di area early game-nya, tapi lihat sudah mulai dipanis perlahan-lahan oleh teman-teman dari victim. Dan sebentar lagi kita akan melihat turtle yang bisa diamankan oleh kedua belah tim. Pak Pulung. Yap, ini kontes seperti apa nantinya akan kita saksikan juga. Apakah memang akan diberikan terhadap satu tim lalu mereka akan mirroring ke arah satu tatar yang berbeda. Atau kalau tidak mereka akan melakukan memang kontes di area turtle tersebut. Way of Dragon-nya level 4-nya benar-benar dimanfaatkan oleh kali ini. Sementara itu Blood langsung dikeluarkan begitu aja mulai disedot. Bravo-nya masih ingin lebih. Tapi di bagian belakang ada sebuah pertolongan yang diberikan dari Harley-nya. Masih bisa selamat untuk Alice Thalia. Yap, masih bisa selamat, dan bahkan lihat kita berpindah ke arah turtle-nya. Masih bisa diamankan oleh Speechless, tapi lihat apa yang terjadi. Barasnya kali ini tumbang, dan Baby langsung mengincar ke arah Vel, dan juga Speechless dipukul mundur aja bakal Rapture. Kali ini sudah membantu juga, sudah join the fight bersama dengan adanya Vince. Kali ini satu turtle tukar nyawa On My Way. Pertukaran yang bisa kita bilang cukup berimbang kali ini. Ditambah lagi Speechless sudah mendapatkan purple buff ya. Tapi apa yang terjadi di area top lane? Myphase diam-diam mencoba untuk mengamankan gold shield-nya, Profesor. Ya, MFZ benar-benar langsung motong begitu aja. Dia tahu dengan Tamus dia bisa main early aggression. Apalagi lihat Baratsnya masih anak kicik. Dia masih belum stack 25. Masih benar-benar membutuhkan banyak sekali stack yang dia butuhkan. Tapi MFZ-nya bisa lebih agresif sekarang. Dia bisa melakukan freeze lane. Tapi di bottom lane-nya juga kali ini Pak Pulung. Iya, ini di bottom lane juga udah ada 1, 2, 3, 4 hero sekaligus langsung masuk. Tapi Baymax-nya mencoba untuk memberikan satu poker trick. Untungnya udah dapat di block. Hayabusanya, shadow kill-nya, Alice-nya. Memang jodoh maut udah diatur. Dia tidak bisa lagi kabur kemanapun. Dimana shadow kill-nya tadi berhasil langsung mendapatkan ke arah Alice-nya, Profesor. Itu bundle sih, itu agak greedy emang sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm Junior di bottom lane. Tapi menurutku kalau udah selamat, apalagi sebagai salah satu gold laner yang cukup penting, menurut aku pulang aja, jangan terlalu makan banyak minion, tapi malah jadi tumbang seperti ini posisinya. Yap. Sayang sekali, berarti kehilangan waktu juga untuk melakukan farmingan dan menjadi sebuah keuntungan untuk lawan bisa mendapatkan gol tambahan. Rupturnya masih berkeliling, masih melakukan sweeping, masuk dari satu rumput ke rumput yang berbeda. Ada satu korban lagi di mana shadow kill-nya pun sekarang langsung masuk dan juga memberikan damage yang sangat-sangat besar kepada Selena ya Thalia. Yap, kalau kita lihat dari gameplay seorang victim ini, dari victim benar-benar cukup nge-pressure di area bottom lane-nya. Bahkan kali ini mencoba untuk didapatkan lagi 1 poin pick off. Tapi tenang saja, itu Tamus. MyFZ masih cukup sustain. Apalagi ditambah dengan early game ini, Deadly Magic dan juga poker trick dari seorang Baymax belum bisa untuk instant kill. Karena seorang Tamus, tapi lihat turtle-nya sudah mulai di start lagi. Dan melihat bagaimana setup dari Geek kali ini mencoba untuk melakukan kontes, di reset, ditarik oleh teman-teman dari Geek. Tapi sementara tuh lihat bagaimana Baymax kali ini langsung dipanis. Begitu pula dengan adanya seorang Hayabusa yang halus kehilangan nyawanya, di mana Vel kali ini harus mundur. Tapi On My Way cukup terkepung, benar-benar berada di tengah teman-teman dari Geek dan triple
kill dari Bebiu bisa dikantongi. Turtle kali ini di start tapi lihat bagaimana dari Rogernya ini. Dia fokus untuk nge-clear dulu di area top lane dan baru kembali lagi untuk mengamankan Turtle-nya. Profesor. Wah. Ini bentar dulu, nih gimana ya? Ini Prof, barusan nih Prof, 5 menit lebih 1 detik Bebiunya langsung ngamanin minion di bagian atas loh Prof. Dia tahu setelah 5 menit itu pastinya minionnya udah sangat-sangat bisa dimanfaatkan lagi untuk perolehan gol dari Bebiu itu sendiri ya Prof ya. Iya makanya aku bilang kayak ini gila banget sih. Dia langsung coba untuk farming secepat mungkin. Kayaknya Iya gak loh. kaget kalau saya nanti di menit yang ke-10 kita melihat Bebiu udah sekitar level 14 atau 15. Karena farmingannya dari awal dia benar-benar free banget. Dan di top lane itu udah gak ada turret. Jadi mungkin bakal berpotensi sekali untuk mengamankan 3 wave minion terus-terusan. Iya emang bener-bener gimana ya 5 menit detik 1 langsung ada makan minion. Boleh farmingan dimaksimalkan. Dan sekarang udah ada poker trick dari Magic juga. Tapi Selena harusnya masih bisa selamat. Dan juga untuk Pai masih berhasil kabur ke bagian yang berbeda. Wave Dragon yang langsung mendapatkan ke arah Roger. Bebiunya udah gak kuat lagi menahan damage. Karena begitu banyaknya player dari victim yang ada di tengah-tengah dari dirinya nih Talia. Ya, Bebiunya tumbang ternyata kali ini sudah tershot point pick off ke arah teman-teman dari victim. Tapi sementara itu lihat bagaimana kali ini dari On My Way mencoba untuk mempertahankan satu objektif outer turret di area bottom lane-nya karena Mavzi-nya. Mavzi-nya ini bandel banget, dia mencuri satu buah creamer di arah bottom lane dan mencoba untuk memberikan pressure ke arah On My Way. Sementara di arah mid-nya Vel kali ini mencoba untuk menahan dan berotasi, menemani seorang Speechless kali ini yang sudah ada di area top lane. Mencoba untuk mengawal Bravo yang mengamankan satu buah objektif outer turret Pak Pulung. Oke, Vince-nya udah dari Magic di dalam tubuhnya tapi belum ada poker trick yang bisa membantu ataupun menambah lagi poin damage yang masuk dalam tubuh dari Selena. Sementara dari Orange Buff-nya akan berhasil diamankan lagi dari Bebiu. Bebiu pergi lagi ke arah yang berbeda. Dia ingin melakukan farmingan lagi. Sementara itu untuk Mavzi pun udah gak kuat lagi karena dia berada di dalam inner turret dan argo turretnya. Itu sakit banget loh damage-nya nih Talia. Iya, terkena damage-nya ditahankan di mana dia Walker juga memberikan efek stun. Wih. Dari seorang dari kemana-mana tapi lihat bagaimana kali ini dari seorang Harley-nya sudah berhasil ditumbang satunya untuk diamankan siapa Speechless didapatkan tapi kali ini masih terlalu sendiri di depan dan kali ini dari Speechless langsung mundur. Dia tahu kalau dia sudah berhasil mengamankan satu buah turtle, gak mau lagi untuk lebih overcommit di area turtle pit-nya Pak Pulung. Oke. Di mana tadi turtle-nya pun udah berhasil langsung diamankan begitu aja. Untungnya mereka berani untuk melakukan sebuah kontes dan juga pemain dari victim pun tidak kalah. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar untuk bisa memberikan perlawanan. Sementara di bagian tengah udah pertempuran lagi akan pecahkah. Sementara itu udah Bebiu masih berlari aja Lycan Ponsnya dibalaskan lagi dengan poker tick yang ada di mana beberapa kartunya masuk ke dalam tubuh dari Roger tersebut. Tapi Roger mundur lagi ke belakang, gua gak tahu dia kemana. Sementara itu kita lihat aja dia akan mengambil farmingan lain kan, tapi ternyata tidak karena ingin setup pulang lagi untuk bisa menghadang beberapa pemain dari victim itu sendiri nih Talia. Yap, dan bahkan lihat kali ini Turtle sudah berubah menjadi Lord sebentar lagi. Dan kali ini dari Uzumaris udah mulai dikasih purple buff-nya ke arah Uzumaris. Ini akan membuat dari teman-teman Geek lebih sustain lagi di arah late game-nya. Late game insurance yang lebih pasti. Tapi Uzumaris kali ini mencoba untuk nge-clear di arah bottom lane-nya. Dan bahkan masih bisa ditahan. Tidak tumbang dari outer turret di area bawah. Dan melihat di area top lane, Bravo kali ini mencoba untuk memberikan pressure. Tapi justru dia yang di zoning habis-habisan dan konsil pun di pop up untuk melarikan diri di arah top lane Pak Pulung. Oke, di tengah hampir aja terjadi sebuah tabrakan untuk Baxia Seniority-nya. Dan sekarang terkena lagi Abyssal Roar mulai digaruk begitu aja. Baxianya udah gak kuat lagi di mana 1, 2, 3, 4 player yang ada di tubuh Geek Farm Junior. Mereka berhasil mendapatkan poin kill lewat player tersebut nih. Sekarang kita lihat aja ada 3 player. Konsolnya langsung diaktifkan begitu aja. Mereka pergi ke arah mana? Karena udah ada Harley dan juga Barats yang sesaat lagi siap akan langsung dihujam. Tapi ternyata tidak karena Harley-nya dengan satu escape ability yang dia miliki, dia kabur di area tersebut. Dilepehin begitu aja, terkena Abyssal Roar, dia terstun sesaat tapi masih bisa selamat. Dan juga Barasnya berada di bagian tengah untuk bisa membackup pergerakan ataupun wave minion yang agar bisa maju ke bagian depan dan juga menjaga bagaimana outer turret di area mid ataupun center turret yang dimiliki oleh victim esports sendiri ini Talia. Iya, dan lihat bagaimana setup
Lord kali ini dari kedua belah tim mulai menzoning satu sama lain. Dari Geek mencoba untuk memulangkan ke arah teman-teman dari Victim. Tapi sementara itu IMAX mencoba untuk mendapatkan satu buah poin pick off. Langsung digaruk aja, tapi nampaknya Vince gak bisa kemana-mana karena dia sudah terkena Deadly Magic. Langsung dibalaskan dengan ada Speechless yang kali ini ditumbangkan. Satu tukar satu, tapi yang ditukar merupakan jungle. Masih berlanjut, warnya masih mau lebih dari On My Way. Sudah melahap dengan ada satu buah doa dan welcome debutnya tumbang kali ini dari kedua belah tim. Sama-sama kehilangan jungle-nya. Apa yang terjadi? Karena sudah langsung bubar jalan semuanya. Gak mau terlalu overcommit. Mereka tahu sudah kehilangan jungle dari satu sama lain. Merupakan sebuah hal yang harus diwaspadai. Tidak ada lagi damage dealer kali ini, tapi Lord masih ditahan aja dari kedua belah tim, Profesor. Ya, dan itemization-nya ini udah bisa dibilang ada sedikit sebelah tim. Apalagi Speechless yang aku gak tahu dia bakal menuju ke arah Blade of Despair atau bakal langsung ke arah Malefic Drone. Karena menurutku dengan Blade of Despair dia bakal lebih punya damage banyak banget. Apalagi kalau misalkan dipadukan dengan Bravo yang dia punya heptasis juga 40. So dari kurangnya damage menurut aku mungkin dimanfaatkan juga. So nah apa? Oke. Ini mungkin ada perbedaan beberapa item juga dari kedua tim ini. Sementara itu di bagian tengah ataupun dari masing-masing turret yang ada di area center sangat-sangat masih bisa dipertahankan walaupun dari Geek Farm Junior mereka hanya menyisakan sedikit lagi HP dari center turretnya. Poker Trick di bagian tengah, Harley-nya mulai memberikan sebuah damage agar bisa menghilangkan satu wave minion. MyFZ juga memberikan badannya agar bisa langsung memberikan perlindungan terhadap beberapa player yang ada di bagian belakangnya. Sementara untuk On My Way dengan parts yang dia miliki membuat sebuah parameter agar bisa dan juga membuat player dari Geek Farm Junior tidak bisa masuk dan juga melewatin apa yang akan dia bangun. Tapi sekarang MyFZ-nya masih berada di area mid. Dia masih mencoba untuk memberikan perlindungan. Masih santai aja. Belum ada sebuah kejadian ataupun inisiat yang dilakukan oleh masing-masing tim. Karena mereka semua masih melihat dari kejauhan nih, Profesor. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari bagaimana setup yang mereka lakukan perlahan-lahan ya, kayak Victim juga nggak mau kalah, nggak mau kalah ngotot juga gitu loh sama teman-teman dari Geek Farm Junior, apalagi di bagian dari Lordnya. Tapi 1v1 situationnya, oh my god, Apollo. Ada pick off yang terjadi dan bahkan 1v1-nya dimenangkan oleh seorang MFC. Yap. Dan ini dia pertempuran kembali mulai pecah lagi. Baksianya Kamaru gimana, untungnya dia masih punya satu flicker dan selamatlah sudah dia dari area pertempuran tersebut. Ruptur memberikan diri maju ke bagian depan dengan power penetra yang dia miliki, sementara Barasnya terkurung di tengah pertempuran. Barasnya berhasil diambil, Barasnya berhasil dipunahkan begitu aja, menyisakan fosil-fosil. Tapi Uzumaris dengan Deadly Magic di dalam tubuhnya dia pun masih bisa bertahan karena Deadly Magic-nya belum begitu berdamage dan karena poker trick-nya juga masih bisa ditahan oleh beberapa player lainnya. Dan sekarang Lord terbuka bebas, garukannya mulai terdengar kita lihat. Yap, itu dia garukan Lord yang berhasil diamankan oleh Roger. Tapi kali ini dari Geek mau membalaskan dendamnya. Lihat bagaimana Speechless mencoba untuk dive in mendapatkan satu orang. Tapi kuat Shadow-nya berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata Shadow kill-nya tepat berakhir di tengah-tengah dari pemain Geek itu. Kenapa dia harus terpanis? Begitu pula dengan adanya satu lagi dari MyFZ yang harus diamankan karena double kill. Kali ini berhasil dikantongi. Begitu pula dengan adanya Selena yang langsung di-lock. Yang diincar oleh seorang Bravo dan berhasil untuk dipanis. Kehilangan 4 membernya bahkan. Kali ini dari teman-teman Geek menyisakan Baby sendiri, otomatis Lordnya datang tanpa adanya pengawalan lebih dan berhasil untuk di-clear dengan cukup mudahnya oleh Victim, Profesor. Dan aku melihat bagaimana secara paksa Victim menumbangkan banyak banget dari teman-teman tim Farm Junior, kecuali tadi Baby yang tiba-tiba terbang juga agak sedikit beresiko. Namun balik lagi sih, kalau misalnya kita bakal melihat dari replay mungkin bakal lebih detail. Ya itulah dia yang terjadi di setup Lord yang pertama tadi. Bagaimana teman-teman dari Geek Farm Junior berhasil mengamankan satu buah Lord, namun pertukaran poin kill tidak bisa dihindari lagi. 4 tumbang kalau tidak salah tadi. Baby juga bisa dibilang ya, masih bisa selamat karena dia sempat untuk mendapatkan recall-nya kali ini, Pak Pulung. Yap, ini dia masih ada pergerakan dari Baymax, dia masih berada di bagian bawah, lalu ada Elis-nya juga masih bersembunyi, dan Elis-nya pun sekarang udah diberikan terus-terusan ke arah purple buff. Pastinya Elis sudah siap untuk melakukan team fight dan juga Blood O-nya menyedot keseluruhan pemain yang dimiliki oleh Victim Esport itu tadi.
Yes, dan tapi tunggu dulu apa yang terjadi. Ada sedikit technical issue nampaknya antara dari victim ataupun geek. Tapi kita melihat adanya purple buff yang seperti itu. Profesor dan juga Thalia, karena sepertinya untuk masalah koneksi ataupun apapun itu masalahnya udah berhasil langsung diselesaikan. Rupture dengan groknya dari tadi selalu merepotkan bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh victim. Walaupun kita lihat di sini objektifnya yang jauh lebih banyak hancur itu adalah objektif dari Geek Farm Junior nih Thalia. Iya, mereka sudah kehilangan berbeda selisih satu objektif, ditambah lagi kali ini memasuki menit ke-15 mulai ke arah late game. Tapi lihat apa yang terjadi, Bravo-nya mencoba untuk menculik Mavzi, tapi langsung dengan cepatnya Mavzi mempop up Inferno. Akankah ini resource skill yang cukup cepat atau bakal wasting di pop up oleh seorang Mavzi, Profesor? Ya itu karena The Way of Dragon-nya juga di pop up barengan. Jadi kayaknya menurutku gak bakal rugi-rugi banget. Kecuali MFZ-nya nanti bakal digeng sama Baymax dan juga Bravo di waktu yang bersamaan. Mungkin akan ada Deadly Magic. Tapi masih ada Vengeance Spell. So gak bakal ada solo pick off sepertinya. Kecuali kalau seandainya fail di bagian mid lane seperti ini Thalia. Iya itu dia failnya, langsung ditutup aja jalan pulangnya, tapi sudah ada on my way juga. Siap untuk membantu di arah purple buff-nya, Rapture-nya terkena Deadly Magic, tapi Rapture masih terlalu tanky, masih terlalu sustain. Tapi purple buff-nya ternyata masih bisa diculi oleh seorang Speechless. Sudah kehilangan purple buff dari seorang Uzumaris, menandakan ini dia harus lebih hati-hati lagi untuk memulai team fight. Karena mana Regen-nya bakal bocor banget untuk melakukan blowout Papulung. Yap, ini kalau terlihat ada 3 player tadi yang mengendap-endap masuk ke dalam rumputan. Tapi Bravo melihat dari kejauhan ada bayangan 3 orang tembus pandang melewati dari sungainya dan juga masuk ke dalam rerumputan. Siap, MFZ mungkin di sini akan bertugas untuk menjadi sampo mancing. Baru 3 lainnya akan menjadi sang eksekutor. Tapi sekarang mereka hanya tunggu-tungguan aja mulai ditabrak karena posisinya udah ketahuan duluan. Ada Baxter-nya. Sementara Failnya langsung mundur dan juga beberapa pemain dari Geek Farm ID pun melakukan farmingan dan juga pergi set up ulang strategi lagi. Cukup lama kah tadi memakan waktu itu kayaknya Prof ya mereka berada di dalam rumputan tersebut. Iya menunggu. Dianya jadi sama yang lain Pak Pulung. Waduh, Ya, gitu ampun. Oh, saya kira kamu mau ke sana mancing saya. Bukan Prof, belum siap aku Prof ya ampun. Tapi buying time-nya dari victim emang berhasil sih. Kayak yang tadinya mereka juga mencuri objektif demi objektif. Dan sekarang malah Geek Farm yang benar-benar harus melakukan defense terlebih dahulu. Namun untuk setup Lord menurut aku mereka cuma perlu tarik ulur. Karena untuk eksekutornya itu ada dari Hayabusa. Jadi Hayabusa cuma menunggu untuk point kill. Dia nggak boleh untuk terlalu greedy mendapatkan Lord secepat mungkin Pablo. Oke, purple buff-nya dan sekarang pun akan menjadi milik dari Ellie. Siap untuk melemparkan flying blood-nya dan juga menuju ke area pertempuran. Karena sekarang untuk Lord-nya gagal. Nggak jadi ke reset. Sedikit lagi HP-nya. Ada on my way dan juga bertarung untuk melakukan sebuah fight terhadap dari Lord-nya. Dan Lord-nya pun masih bisa bertahan. Tapi sekarang MFC coba lihat aja. Sedikit lagi HP-nya. Dia punya immortal. Immortal-nya pecah sebentar. Lord-nya berhasil langsung diamankan oleh Big TV Sport. Tapi pertempurannya belum selesai. Ada Alex Final Flow. Dia flickerin. Dia mentokin ke arah dinding. Pertempurannya kembali pecah lagi, menghilang sudah, tapi Mortal Pecahan Mawe berhasil dia selamat karena sekarang Lycan Force-nya langsung aja menggaruk ke arah satu dinosaurus tersebut tadi. Yap, itu dia sudah kehilangan dari segi Lord-nya, tapi kali ini mereka bisa mempick off satu orang yaitu On My Way. Tapi ini merupakan pertukaran yang bisa dibilang worth it gak worth it karena mengingat kali ini Lord akan langsung menyerang ke inhibitor bawah yang dimiliki oleh Geek. Akankah Geek masih bisa menahan atau justru bakal jebol dari segi inhibitor turret di area bawahnya? Tapi kali ini sudah respon semua juga sudah datang kembali dari teman-teman dari Geek mencoba untuk memberhentikan pergerakan dari Lord-nya. Dan Oh My Way 18 detik lagi dia baru bisa untuk menyusul teman-temannya yang kali ini mencoba untuk memberikan pressure ke arah base yang dimiliki oleh Geek. Di area top lane-nya lihat bahkan mencoba untuk dipantau aja Pak Pulu. Yap, ini di tengah juga udah santai aja. Mereka hanya tinggal menunggu aja bagaimana Lord-nya. Dan juga ini kayaknya mereka nggak bakal langsung one strike push juga nih. Karena kekurangan pemain, kekurangan satu playernya. Lord-nya pun langsung dihajar begitu aja. Langsung dihajar habis-habisan. Sementara untuk player lainnya dari Victim Esport, mereka hanya melihat dari kejauhan. Mereka mau share apa-apa lagi. Nantinya kita akan lihat bersama-sama. Karena sekarang Lord-nya udah berhasil ditumbangkan. Dan tidak ada satu inverter pun yang berhasil diambil oleh pemain dari Victim Esport Thalia.
Yap, itu dia belum berhasil dijebolin dari inhibitor turret yang dimiliki oleh Geek karena Lordnya juga masih bisa ditahan dan di-clear dengan cukup mudah oleh teman-teman Geek. Tapi lihat bagaimana kali ini BMX berikan pressure dengan ada satu buah poker trick mencoba untuk mencuri keberadaan dari rock kursanya, tapi di-deny karena tamusnya yang mendapatkan Maizy. Kali ini mencoba untuk memantau ke arah teman-teman dari Victim dan setup. Sebentar lagi dari Geek, Uzumaris, Selena, dan juga Grok sudah menunggu di arah orange buff yang dimiliki oleh Bebiu Papulung. Yap, nih Velnya juga sangat pintar sekali untuk mencari Iya. bagaimana tempat persembunyian ya dari tadi loh. Dia yang menemukan tempat persembunyian dari Geek. Sementara untuk sekarang ada 1, 2, 3, 4. Siapa yang lewat di sini? Buset, itu apes banget. Langsung ditabrak pastinya oleh 4 orang. Dan sekarang udah ada aksi flanking yang dilakukan oleh satu Baxia. Sementara itu dia memutar ke arah yang berbeda. Karena ada Rupture sekarang yang memberikan backupan terhadap Roger tersebut, Natalia. Yap, masih mencoba untuk ditahan aja tarik ulur dari kedua belah tim. Mengingat ini memasuki menit ke-20 otomatis. Respawn time-nya bakal lebih lama lagi dan ini gak mau banget salah satu dari mereka terpick off. Karena Lord juga sudah hadir sebentar lagi dan akan mengakibatkan yang bisa dibilang Lord flee. Nantinya kalau misalnya salah satunya terpick off Papulung. Oke, ini dia purple buff-nya. Udah mulai di-invade juga. Ada On My Way membuat perimeter. Lalu Rupture maju ke bagian depan dengan satu power of nature-nya tadi memberikan damage yang begitu menyakitkan juga ke arah satu area. Dan juga Alecto final blow lagi di atas. Welcome-nya pun langsung berhasil mengamankan satu player. Udah ada tamusnya yang menjadi korban. Entah dari mana datangnya mendadak ada Alecto final blow tadi. Ya ampun, ya ampun, ya ampun Profesor. Nih, ini mungkin cukup mengejutkan juga bagaimana kehadiran dari On My Way yang langsung motong MyFC-nya begitu aja 40 Iya loh. detik bahkan lebih tanpa adanya seorang Tamus. Ini merupakan keunggulan karena Lordnya sesaat lagi akan muncul Pak Pulung. Oke. Lordnya akan muncul, mereka kurang pemain. Ada sekitar waktu 30 detik lagi untuk bisa menuju ke arah respawn. Tapi On My Way begitu tebal, begitu merepotkan dan begitu berhasil untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya Talia. Yap, menjadi sandbag di lini terdepan itulah gunanya dari seorang Barat. Selain dia bisa ngelock karena teman-teman dari Geek, tapi dia juga bisa menjadi sandbag yang cukup kuat. Dan ini dia Lord yang sebentar lagi akan hadir di sisi Land of Dawn, di mana MyFC juga akan langsung menyusul karena sebentar lagi dari kedua belah tim sudah mulai melakukan setupnya. Saling menzoni satu sama lain dan lihat bahkan dari Victim sudah mulai nge-start ke arah Lordnya dan Rapture pun datang memberikan informasi ke arah teman-temannya bahwa Lord sudah mulai ditarik ke arah teman-teman dari Victim. Dan ini dia Deadly Magic yang sudah di pop up. Informasi yang cukup baik bakal diterima oleh Geek dan Daytona Welcome. Bahkan kali ini sudah dilontarkan oleh Victim. Membuat kali ini Alice berani masuk ke arah tengah-tengah dan bahkan dia Winter Truncheon dengan ada satu buah bullet on membuat dirinya lebih santai. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia harus terpick off karena cowoknya benar-benar nge-lock dan justru Bebiu-nya tumbang kali ini. Dan Rapture akan menjadi the next target double kill berhasil kantongi. Dan kali ini masih mau lebih dari Bravo-nya mengincar ke arah seorang Steve. Dan Vince gak bisa kemana-mana. Dia dicegat benar-benar dan bahkan MyFZ-nya sudah pop up Inferno. Mencoba untuk 1 lawan 3. Mencoba untuk mundur dan masih bisa untuk bertahan. Tapi lihat 4 pemain dari Geek sudah dihilangkan. Dan Lord terbuka lebar untuk Victim Papulung. Yap, bermain all out berujung wipe out. Hampir aja terjadi wipe out. Itulah yang barusan kita lihat. Hanya menyisakan seorang diri. Udah ada Way of Dragon-nya connect pula. Dikasih lagi dari Magic Poker Trick. Untungnya masih ada Pengen dan juga Inferno. Namun itu semua pun masih belum bisa untuk mengagalkan bagaimana aksi penyerangan dilakukan oleh pemain dari Victim Esports. Dan sekarang kemenangan hadir untuk mereka.